Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Jalasena, apa kabar Anda? Berjumpa dengan saya Grace di rubrik Admiral Corner Podcast PPAL. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan salah satu putra Priangan yang menjadi Kepala Staf Angkatan Laut ke-25. Beliau adalah Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Ade Supandi SEMAP. Bapak, apa kabar izin Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali kami dari Bincang Jalasena bisa bertemu Bapak dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Apa kegiatannya sekarang izin Bapak? Kegiatannya yang pertama adalah menikmati pensiun. Karena 2018 saya sudah memasuki masa usia dinas maksimum prajurit 58 tahun sehingga harus memasuki masa purna dinas yang lebih keren disebut pensiunan. Dan menikmati pensiunan itu yang pertama kali adalah tentu saja konsolidasi keluarga. Ya, pastinya. Dan fokus sekarang ini silaturahmi dengan kerabat, dengan keluarga. Dan yang paling memancing emosional itu ke cucu kan itu. Cucu itu kan mengalahkan segala-galanya. Gitu Bapak. Dan cucu saya itu kan sekarang lagi di Amsterdam, di Belanda. Sehingga begitu cucunya bilang kangen, biasanya yang mainnya ibu itu langsung berikutnya sudah merengek, ayo berangkat gitu kan. Jadi Bapak putranya ada berapa izin Bapak? Putra dua. Yang pertama perempuan, itu nikah dengan Dimas Nugraha namanya, sama dengan anak kedua. Namanya walau itu kebetulannya. Jadi suaminya Laras itu namanya Dimas Nugraha. Anak kedua saya namanya Andaru Dimas Nugraha. Sama-sama Dimas. Mungkin perjalanan hidup. Ya. Dan sekarang sedang di Belanda karena Dimas Nugraha ini mendapat amanah untuk menjadi general manager di Amsterdam. Wah, keren sekali. Ya. Nah, cucunya ada berapa izin Bapak? Cucu dari anak pertama ini satu. Kalau Maska, cucu ini namanya suka merengek minta adik gitu Pak. Kelihatannya walau alam nanti apakah dipercepat untuk punya adik kedua gitu kan. Terus yang anak nomor 2 ini kelihatannya mau 3. Baik, dan Pak. semuanya laki-laki. Masih dinas di kapal, ikuti jejak saya menjadi perwira angkatan laut. Ya mudah-mudahan karirnya bisa lebih cemerlang daripada saya lah. Amin. Tampaknya keberadaan keluarga dan cucu ini yang membuat Bapak ini kelihatannya mungkin pemirsa sahabat Bincang Jalasena ini setuju. Jadi kelihatan awet muda gitu Bapak izin. Ya sebenarnya mungkin karena jarang terlihat lah. Jadi kalau jarang terlihat itu kesannya ketemu baru gitu kan. Ya kalau usia kan saya 264 jalan ya. Mau 65 gitu kan. Iya. Nah, ini tapi Bapak. resepnya sebenarnya saya sering ditanya. Terakhir ketemu dengan mantan ketua PBNU Kiai Said Agil Siraj karena juga kan sering komunikasi. Terus ketemu mungkin 1 bulan lalu. Ini juragan itu mukanya kok masih awet nom gitu. Apa tipnya? Ya. Saya bilang tipnya wudhu aja yang bener. Saya bilang saya bukan ngajarin kiai, yang penting itu sebenarnya selama hati kita lapang, hati kita gembira, ya pasti ikut ke raut muka lah. Tapi kalau mikirin yang bermasalah ya ujungnya ya kusem ataupun juga susah tersenyum gitu. Seperti itu lagi. Tipsnya sederhana tapi ampuh ya izin Bapak. Alhamdulillah. Bapak izin kita ingin mengetahui insight
mudah-mudahan kita dapat insight yang lebih dari perjalanan karir Bapak di TNI Angkatan Laut, di mana lebih dari 30 tahun ya izin Bapak ya. Nah, ini dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara maritim dan memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Tentunya menurut pengamatan Bapak tentang alutsista pertahanan khususnya di bidang maritim ini, apakah menurut Bapak itu sudah ideal? Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan tentang keberadaan alutsista saat ini. Baik, terima kasih. Kalau berkaitan alutsista ya saya memiliki pengalaman yang panjang karena saya sendiri termasuk bagian pelaku sejarah lah mengenai pembuatan program MEF, Minimum Essential Forces. Karena 2007, 2008, 2009 saya dan Gus Kamlabar itu menjadi ketua Pokja Forum Strategi Angkatan Laut. Yang hasilnya kemudian diformulasikan menjadi MEF. Nah, memang bagi kita, bagi Indonesia, satu kondisi dilematis karena laut kita luas itu kan dibanding daratannya. Tapi luasan laut kita itu kan juga memang punya satu garis linear dengan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia. Tumpah darah kita termasuk di laut itu diamankan. Jadi kewajiban negara adalah menyiapkan alutsista, menyiapkan kekuatan TNI Angkatan Laut khususnya untuk mampu menjaga, melindungi tumpah darah ini. Tumpah darah ini sebagian besar lautan, maka Angkatan Laut harusnya mendapat porsi yang lebih besar. Tapi kelihatannya bahwa dalam perjalanan APBN, anggaran pembelajaran negara ini tentu saja masih belum cukup. Karena kita ini kan negara berkembang dan pendapatan negara baik dari pajak, pajak maupun juga dari perdagangan itu masih kecil. Sehingga diformulakanlah MEF, Minimum Essential Forces. Kata-kata ini kan ada dua hal yang krusial, satu minimum, satu esensial. Minimum udah tahu bahwa itu angka paling kecil, skala paling kecil. Esensial berarti hanya intinya saja. Nah, sebab itu formulasi untuk kapal perang adalah 151 kapal di MEF pertama gitu. Itu diharapkan mencukupi dan itu menjadi basis perencanaan kebutuhan Angkatan Laut. Oleh sebab itu menjadi, kalau istilah bahasa Inggris, menjadi imperatif, menjadi keharusan siapapun Panglima TNI, siapapun Kepala Staf harus konsisten dengan MEF. Oleh sebab itu saya lihat sampai sekarang sudah akhir tahap ketiga MEF, sudah sangat bagus menurut saya. Sudah, kalau kemarin saya monitor ucapan Pak Yudo, Panglima sebelum pergantian, sudah tercapai 67%. Menurut saya itu sudah luar biasa gitu Pak. Memang harapannya tahap 4 ini, tahap 3 ini 100%. Tapi mungkin kondisi pembiayaan, ada COVID kita tahun lalu, itu mungkin bermasalah. Karena tidak pernah kita tuh hidup linear ya. Urus gitu saja tidak ada. Selalu ada godaan kiri kanan. Nah ini juga sama. Kebutuhan alutsista untuk mempertahankan, melindungi kepentingan kita di laut itu harus terukur. Nah, ukuran pertama 151 ya. 151. Itu sebenarnya karena saya yang nyusun, sebenarnya ada tujuan dengan 151. Artinya itu imperatif for everyone. Responsibility to build the Navy adalah 151. Kalau dibaca itu adalah isi gitu kan. Jadi harus terpenuhi gitu harapan. Dan saya kira itu harus menjadi patokan menurut saya. Walaupun terakhir sebelum saya pensiun itu berubah karena ada pertimbangan lain, itu 186. Nah, kondisi 186 itu adalah kondisi standar. Kalau ini kan minimum. 151. Standar 186. Kemudian ideal 274. Nah, saya ini kan sebenarnya ya utak-atik aja. Jadi 151 itu kan isi. 186 itu
istilahnya kan ada kata-kata 86. Semua orang harus paham mengenai keinginan pembentukan itu. Iya. Supaya saya men-trigger ada inspirasi bagaimana orang-orang tuh yang terlibat dengan kegiatan pembangunan kekuatan punya satu capaian yang istilahnya ya nggak perlu serius amat, tapi semua orang konsisten. Jadi 186 orang paham, kita kan ada kode-kode 86, 83. Ya, ada makna tersirat sepertinya Bapak. Kemudian 274. 274. Sebenarnya 274 itu saya sendiri yang membuat. 274 itu karena dulu saya ngitung-ngitung dengan sekarang Laksya Octavian ya. Dulu kan Sakda sama-sama di Srena. Itu akhirnya ketemulah 230-an berapa. Akhirnya saya bilang, Pak Octavian, udah pakai yang gampang aja. Berapa tor? Dia bilang mentor ke saya. 274 aja. Ya saya bilang 274 aja. Loh kok bisa 274? NLP saya. Jadi nomor akademi saya kan 790274 gitu kan. Ya akhirnya itulah. Jadi supaya lebih gampang. Ya alhamdulillah saya juga kemudian nyusun itu, masukkan ke PMF, kemudian saya jadi Panglima Armada, jadi Asrena, jadi Kasab, sehingga bisa mengawal. Di situ ada yang dinamakan konsistensi, gitu kan. Konsistensi kan tidak mungkin saya merubah apa yang saya buat, gitu kan. Ya alhamdulillah. Jadi berapa alutsista yang dibutuhkan adalah seperti itu, 151 sebagai base ya. Kemudian 186 itu diusahakan standar. Kemudian 274 gitu kan, 274. Kemudian juga untuk angkatan laut itu yang sebenarnya tiap pemimpin jangan sampai terpaku pada jumlah, tetapi harus mengukur pada yang dinamakan saya baru belajar juga yang namanya true value rating. Artinya alutsista itu harus dilihat secara keseluruhan. Satu jumlahnya, yang kedua usianya, yang ketiga modernisasinya, yang keempat kemampuan tempurnya. Itu harus dilihat sana. Jadi dari 151 itu artinya bahwa semua kapal yang kita miliki dari 151 kondisi kesiapannya harus di atas 75%. Nggak ada yang rusak gitu. Nah kalau ada yang rusak ataupun juga harus pengadaan, maka harus direncanakan di APBN untuk pengadaan. Karena harus tetap 151 terus itu. Kalau dirubah 186 maka patokannya berubah 186. Iya, akan meningkat terus. Ya, itu yang dikomunikasikan dengan Kemhan, dengan Mabes TNI, dengan Bappenas gitu kan. Karena berkaitan dengan uang kan. Nah, dikaitkan dengan kondisi saat ini Bapak izin, apakah sudah bisa untuk mengcover perairan Nusantara dari Sabang hingga Merauke? Kelebihan Angkatan Laut adalah mereka punya konsep dinamakan annually present. Jadi kehadiran sepanjang tahun. Artinya apa? Kita sudah punya gambaran secara selektif mana daerah yang harus diawasi, mana yang mungkin tidak harus, mana yang harus kita fokus hadir gitu kan. Maksud itu kehadiran ke jumlah alutsista kemudian digunakan untuk patroli wilayah Indonesia itu tidak mungkin semuanya 151 truk gitu. Keluar bareng-bareng. Mungkin Natuna 5 kapal, Guspula gitu, kemudian di daerah lain mungkin Gusamla 1 kapal gitu kan. Jadi dari jumlah itu ada mencukupi. Hanya memang kalau kemudian eskalasi meningkat, krisis ke arah perang, kita harus melihat yang dihadapkan untuk perang kan harus yang terlatih, yang kedua teknologinya bagus, yang ketiga badannya sama. Jadi jangan sampai kita di sana dikeluarkan destroyer, kita kapal patroli, nggak ada namanya equilibrium of forces, jadi keseimbangan mengenai kekuatan yang dihadirkan. Oleh sebab itu dari 151 tadi kan ada kelas-kelasnya, ada kapal frigate, ada kombatan, dan alhamdulillah sekarang Kasal sudah mempromokan untuk destroyer. Karena itu juga satu kebilang waktu saya mengakhiri jabatan 2018 bulan Maret saya membuat mengenai 100 year
proklamasi Angkatan Laut seperti apa. Salah satunya adalah supaya direalisasikan mengenai pembangunan kapal destroyer. Artinya punya kapal yang panjangnya 140 meter atau 160 meter. Karena patokan saya adalah usai dari menghadiri fleet review di India, mereka punya 40 kapal panjangnya 160. 40. Jadi 160 meter atau 40, 140 sampai 160 meter bervariasi, dia rata-rata punya kapal 40. Mereka bangun sendiri. Nah kita ini kan di kawasan India Ocean, Samudra India kan yang paling besar kita sama India. Kita kegiatan kita baru punya frigate. Sebab itu destroyer juga harus kita punya. Oleh sebab itu kemampuan kita untuk mengawasi perairan itu selektif ya. Mana daerah konflik ataupun daerah rawan, mana daerah yang mungkin lebih banyak pada sifatnya low order at sea ya. Misalnya ada pengguna alki, kemudian juga penangkapan ikan, kemudian juga angkutan antar pulau gitu kan. Itu mungkin dengan kapal-kapal patroli lah. Patroli cukup ya. Tetapi kalau misalnya Laut Natuna Utara butuh yang dinamakan kehadiran yang memiliki kredibilitas. Siap, betul Bapak. Gitu loh. Jadi kalau di sana itu koboi ya kita koboi lagi gitu. Jadi jangan sampai tidak balance. Gitu. Iya. Siap. Tapi Bapak optimis nggak Bapak melihat Angkatan Laut ke depan ini? Loh kita harus optimis karena mimpi saya dengan Pak Marstio how to be a world class navy. Sekarang menurut saya sudah. Karena kita adalah kalau kita nggak menilai sendiri, kita melihat pada yang dinamakan World Directory Modern Military Warship ya. Kita nomor 4 setelah US. Itu true value ratingnya dia 323. Kemudian Tiongkok, kemudian Rusia, baru Indonesia. Indonesia memang true value ratingnya 133, setengahnya dari Amerika Serikat, tapi udah dibanding yang lain kita masih bagus. Korea Selatan kita juga masih bagus lah. Artinya dari sisi performan kita udah bagus. Hanya memang yang berat adalah mempertahankan, karena biasanya kan orang bertanding petinju menang, berikutnya mempertahankan kejuaraan itu nggak gampang. Kita juga sama, kita saat ini karena mungkin penataan bagus konsisten, sehingga kita sekarang ini dinilai oleh direktori lembaga dunia yang analisis mengenai kekuatan Global Power Index, kita nomor 4 gitu. Cuma bagaimana 5 tahun yang akan datang? Ini yang harus kita konsisten gitu. Konsistensinya. Nah ini siapapun kasalnya harus konsisten. Artinya bahwa Angkatan Laut besar karena kita punya kapal. Itu aja. Kalau jadi Angkatan Laut terus nggak punya kapal, maka kita akan kembali ke zaman masa lalu. Ada Alri Gunung dulu kan. Kalau baca di sejarah di Penang. Kemudian Alri Gunung itu menjadi bentuknya Korps Armada. Korps Armada berubah jadi marinir. Nah gitu. Kan kita Angkatan Laut nggak mungkin marinir semua kan. Sehingga konsisten bahwa pemimpin yang akan datang siapapun yang memimpin Angkatan Laut harus sadar betul bahwa kebesaran Angkatan Laut instrumennya adalah kapal perang. Alutsistanya. Gitu. Bapak, saya tertarik sekali dengan kejadian masa lampau ke Armada Gunung tadi, Bapak. Kalau kita ketahui kan bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut sejati, pelaut yang nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Kita pernah di posisi menjadi angkatan laut yang sangat ditakuti oleh di dunia. Namun sejak masuknya masa penjajahan Belanda, sepertinya kita jadi lama memungungi laut gitu loh. Kita lebih memandang ke gunung sehingga kita meninggalkan laut, padahal melihat pelaut-pelaut dunia yang menjelajah Nusantara, menjelajah dunia, mereka yang menguasai dunia. Nah, menurut Bapak bagaimana kondisi kemaritiman saat ini, Bapak? Kalau kondisi kemaritiman, saya memang kan nggak, yang pertama ya saya sampaikan nggak gampang. Apalagi kalau mengembalikan kejayaan maritim. Karena
kalau orang dari satu siklus kehidupan itu tidak pernah ke laut, maka dia tidak memiliki satu sen belongin ke laut. Misalnya saya, terus kemudian begitu lulus SMA, kemudian sampai 64 tahun, saya tidak punya akses ke laut, maka tidak akan pernah bisa memikirkan laut. Jadi, dan bangsa Indonesia itu hampir mayoritas itu memang tidak begitu bersentuhan dengan laut, ya. Beda dengan dulu zaman Majapahit, orang ke laut, apalagi cuma Palapa, apalagi cerita masa lalu ada keturunan dari Banjar yang kemudian menjadi penghuni Madagaskar gitu kan, berdasarkan pada DNA-nya. Itu bukan orang Bugis, orang Banjar. Kemudian juga Suriname gitu kan. Pasifik Kemudian juga masa lalu Sriwijaya, bagaimana dia menjadi pengontrol Selat Malaka gitu kan. Ya, hanya memang menurut saya kalau kita ingin menjayakan kemaritiman, fokusnya cuma satu, bahwa Tuhan menciptakan tanah yang didiami, laut yang didiami, udara yang dihirup bangsa Indonesia itu memiliki kelebihan dari bangsa lain. Kita harus bisa menyadari itu, dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan adalah mengelola. Karena Tuhan Allah menciptakan manusia adalah mengelola. Nah, udah dikasih, tapi kita nggak mengelola. Terus kemudian kita marah-marah yang mencuri gitulah. Padahal kita nggak pernah nangkep gitu kan. Oleh sebab itu memang kalau ingin kita mengembalikan kejayaan maritim, bahwa kita harus mulai menambah minat kita. Makanya di Angkatan Laut ada kegiatan bedah desa pesisir, kemudian ada pelayaran apa namanya? Pelantara, ada lagi Bintal Juang Remaja Bahari, adalah kontribusi kita kepada masyarakat khususnya pemuda untuk kembali menengok laut. Jadi memang tidak bisa kita nyalahkan para nenek moyang kita. Dijajah sama Belanda 350 tahun, terus cucunya tidak ingat ke laut gitu kan. Ya memang itu satu proses alamiah yang hilangnya peradaban itu bisa terjadi seperti itu gitu kan. Di negara pun hanya kita kebetulan mengalami penjajah Belanda, penjajah Prancis, Inggris, Portugis, kita paling lengkap loh itu. Jadi kita tuh apa namanya kalau makan tuh apa namanya 4 sehat 5 sempurna gitu ya itu. Jajah Belanda, habis itu Belanda pergi jajah Prancis, kemudian kembali ke Inggris, kemudian balik Belanda lagi, kemudian Spanyol menjajah separuh, Portugis separuh, Jepang. Terus jajah lagi sekarang apa? Ini lagi ada isu-isu jajah spiritual sama dari kelompok klan tertentu ya. Itu yang menurut saya tetap bahwa tugas TNI ada satu yang berkaitan dengan bukan hanya tadi toh dengan pembinaan teritorial, pembinaan potensi maritim, membangun karakter kebaharian, tetapi tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga integritas wilayah. Yang ketiga adalah menjaga keselamatan bangsa. Keselamatan bangsa bukan hanya sekarang ini berkaitan dengan menghadapi bencana alam, tetapi jangan sampai bangsa Indonesia itu menjadi manusia yang inferior, merasa rendah terus. Akhirnya orang lainnya nguyuk tau bah, yang ngerjain kita gitu. Jadi menurut saya ya kita harus tetap sebagai bangsa besar tuh mentalitas kita, semangat kita, kemudian daya juang kita harus tinggi. Jangan sampai kita rendah diri lah. Jangan sampai kita merasa inferior. Walaupun kita ya itu memang efek penjajahan yang salah satu menurut saya terasa bahwa pribumi Indonesia itu orang terjajah itu kelas 4. Yang mungkin lebih rendah dari kaum sudra gitu. Nah kita kalau udah merdeka itu harus dihilangkan. Kita harus bangkit. Nah kita sebagai negara maritim itu jangan diperdebatkan lagi. Karena kita ini negara yang dikelilingi lautan, ya. Tetapi laut adalah media perhubungan bagi bangsa Indonesia. Sehingga faktor itulah bahwa kita itu negara maritim. Hanya sebagai bangsa maritim
itu butuh proses. Artinya bangsa maritim tuh yang selama daur hidupnya betul-betul memanfaatkan laut bagi kehidupannya gitu kan. Nah kita masih proses gitu kan. Prosesnya kan misalnya pendirian Kementerian Kelautan itu kan baru 98. Dewan Kelautannya bubar gitu kan. Muncullah Menteri KKP. Kemudian ada lagi berikutnya Dewan Kemaritiman sama-sama juga mulai hilang gitu. Ya memang lama-lama tergantung kita. Jadi kita Angkatan Laut membantu pemerintah dalam rangka pembinaan karakter kebaharian lah gitu kan. Antara lain kita dulu mempromosikan untuk kurikulum kebaharian di pendidikan-pendidikan. Ya, kita kerjasama dulu dari dari Potmar dengan Kementerian Diknas, Pendidikan Dasar dan Menengah, supaya mereka punya kurikulum kebaharian. Walaupun tidak semulus yang diharapkan karena orang berdebat kok sama dengan geografi. Iya, siap. Ya sama aja maritim sama kelautan itu kok ada maritim gitu kan. Ada sesuatu hal yang memang orang harus bisa mendefinisikan atau memilah. Kalau kita bicara kelautan, bicara biota. Tapi kalau kita bicara maritim, bicara aktivitas. Aktivitas perdagangan, perhubungan, galangan, seperti itu. Tapi kalau bicara kelautan, ya biota, rumput laut, ganggang gitu kan. Kalau kita bicara rumput ganggang di kopi, bicaranya ekonomi maritim atau ekonomi kelautan. Jadi orang harus bisa merinci itu. Tapi kalau kita as the maritime state, ya jangan ada pertanyaan. Kita sebagai bangsa maritim, ya cita-cita, gitu kan. Karena kita penduduk yang mendiami tanah yang berada di wilayah laut, di negara maritim memang gitu. Itu Grace. Ya mudah-mudahan lah. Menarik sekali Izin Bapak siar seperti ini bagus menurut saya. Nah, mengingat kita sebagai negara maritim Bapak izin, menurut Bapak, apakah kita sudah memanfaatkan hasil alam yang ada di maritim ini untuk kesejahteraan bangsa Indonesia? Sejauh ini bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya tadi itu bahwa kita kan orang yang angkatan laut adalah Jalas Pipa Jaya Mahir. Jadi kita di laut justru kita jaya. Oleh sebab itu saya berusaha waktu masih dinas misalnya mengajak ke tetap komunikasi internasional kita bangun jejaring ya, networking dengan sesama angkatan laut. Kita melaksanakan Indonesia International Fleet Review di Padang, kemudian Mainek, Multinational Association Komodo, kemudian juga ada International Maritime Security Symposium. IMSS. Itu adalah satu model-model cara yang kita lakukan untuk kembali menggugah masalah kemaritiman ini. Dan di Padang itu ada tulisannya Presiden Jokowi untuk mengajak bahwa laut itu adalah tersimpan media kekayaan ya. Sebab itu sebenarnya upaya ke sana ya memang harus konsisten. Kita kemarin ada Menkom Maritim dan Investasi gitu kan. Walaupun saya lihat investasi di maritim masih kecil gitu kan. Jadi peluang potensi kemaritiman untuk kesejahteraan itu cukup besar. Yang pertama jelas kapal untuk perdagangan, yang kedua infrastruktur pelabuhan, yang tiga kapal riset, kapal ikan, kapal tambang, kapal penumpang, kemudian juga offshore gitu kan, atau ada logistik gitu kan. Jadi banyak peluang bisnis itu. Dan sebenarnya ada namanya global istilahnya tuh. Nah, ada istilahnya tuh persiasat global di mana negara lain itu tidak mengharapkan Indonesia maju. Oh, ada isu demikian ya Bapak? Tetap ada. Misalnya saya lupa bahasa Inggrisnya. Jadi mereka tetap sama. Satu dengan cara namanya proxy war, yang kedua tuh namanya saya lupa ya, sering-sering diomongkan tapi sekarang malah lupa. Jadi negara lain tuh ya belum tentu senang kalau kita maju. Ini cenderungnya ke persaingan bisnis ya? Persaingan bisnis, ekonomi, masalah hambatan perdagangan, masalah perikanan.
Misalnya ikan Indonesia tidak diterima di US karena mengandung apa gitu kan. Orang tidak bisa lagi berdebat untuk mempertahankan, ikan saya betul bagus, tapi orang pada nggak mau. Begitu ada stempel, kemudian juga bahwa minyak sawit Indonesia itu menimbulkan pencemaran, itu di-ban di sana. Gitu. Jadi persaingan itu ada. Dan oleh sebab itu maka kita harus pinter-pinter namanya diplomasi perdagangan. Kita juga Angkatan Laut kan sering mendukung Dewa Ruci gitu kan, untuk promosi Bima Suci sekarang. Jadi promo-promo mengenai hasil kekayaan laut kita juga harus. Yang berikutnya jelas Angkatan Laut tetap walaupun dengan dinamika sekarang ya lagi rame bahwa Coast Guard itu adalah KPLP gitu kan. Kemudian Angkatan Laut ya duduk tidur di dalam aja. Ada yang lupa siapapun para pemikir, pengamat, politikus Indonesia itu, operasi Angkatan Laut itu adalah menjaga kedaulatan Indonesia. Artinya tidak keluar. Kemudian polisi juga sama mendeklarasi sebagai satu-satunya penyidik di NKRI. Wilayahnya sama. Bakamla menjadi organ dalam rangka keamanan laut, wilayahnya sama. KPLP sama. Artinya apa? Pemborosan. Ini adalah inefisiensi. Negara harus menentukan siapa sih yang melaksanakan penegakan hukum di laut. Apakah semua? Artinya uang yang 1 juta dibagi 10, dapatnya cuma 100 gitu kan. Tapi begitu operasi masih minta lagi, kan kurang uangnya. Makanya India itu menetapkan hanya ada 2 dia, Coast Guard dan Navy. Cina juga sama, sekarang dijadiin Coast Guard semuanya, sama Angkatan Laut. Udah, nggak ada yang lain. Sehingga lebih fokus ya Pak. Ya lebih fokus karena apa? Dunia manapun, negara manapun yang maju cuma ada 2 konsepnya, efisiensi dan efektivitas. Efektif way-nya, caranya, efisiensi anggarannya atau hasilnya boleh, sehingga kita jauh sama. Kalau kita membangun kejayaan maritim ya kembalikan kepada instrumen yang benernya, siapa yang berhak dan segala macam. KKP ataupun KKP harus tetap karena bagian prosperity dibentuk oleh negara. Yang kedua pengawasan, ya jangan rebutan, mungkin itu semuanya wilayahnya sama kok. Beda dengan Amerika Serikat, nggak akan ribut sama Coast Guard karena mereka Angkatan Lautnya keluar. Kan di Angkatan Laut polisi dunia. Betul. Baru di dalam Coast Guard. Dosen yang mengajari saya peperangan anti kapal selam itu Coast Guard. Itu kan di pangkalannya US gitu kan. Nah, kembali ke pertanyaan Grace tadi bahwa memang kalau kita mengembangkan ke maritim berarti konteksnya juga adalah lingkungan. Preservation of environmental itu hanya bisa diraih orang yang berpikir maritim. Kenapa? Karena dampak di maritim itu tidak mau. Contohnya apa? Misalnya pengundulan hutan, kemudian terjadi banjir, larinya ke laut. Selama banjir apa yang dibawa ke laut? Ya endapan, ya sampah, segala macam, pencemarannya di laut gitu kan. Kemudian juga pembuangan sampah ini yang kita krusial ini di kita ini. Karena ikan hiu pun makan sampah kemarin gitu kan. Di Bali juga sama, banyak fasilitas pariwisata rusak. Tercemar gitu. Nah, artinya bahwa satu, minat kebaharian kemaritiman itu harus dinaikkan. Kemudian juga adalah kepedulian lingkungan gitu kan. Jadikan lingkungan itu sebagai urat nadi kehidupan. Gitu. Kita harus bangga Tarumanagara. Dia membuat sodetan supaya tidak banjir. Nah, kita enggak. Bagaimana kita mendangkalkan sungai supaya banjir gitu kan? Kan terbalik konsepnya. Gitu ya? Ya, Bapak mengikutikah perkembangan saat ini lagi marak di media sosial, mungkin sedang membahas gap gender, Pak. Jadi ada yang bilang untuk yang
generasi baby boomer seperti ini, generasi X, Y seperti ini gitu Bapak. Nah sekarang lagi marak juga diperbincangkan di media tentang perilaku anak zaman now katanya, anak generasi Gen Z sekarang. Kira-kira menurut Bapak ada nggak kekhawatiran itu terhadap anak-anak generasi Gen Z ini kan sudah ada juga di TNI Angkatan Laut. Mereka juga dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin, mungkin akan menjadi kasal masa depan. Tetapi melihat mereka yang mendapatkan informasi yang kebanjiran informasi saat ini, menurut Bapak mungkin ada saran atau nasihat untuk TNI Angkatan Laut sehingga bisa mengembangkan generasi Z yang menjadi pemimpin masa depan yang tangguh di masa depan? Ya sebenarnya kalau saya jadi orang tua ya, baby boomer, ya itu udah siklus kehidupan, kita nggak bisa tolak lagi. Kalau orang tua dulu kan berdiri depan pintu kan dilarang kan, istilahnya terus kemudian diomongin kamu jadi apa jodohmu panjang lama. Iya, lama. Kalau sekarang enggak, yang jelas ngalangi jalan gitu kan. Jadi kita sebenarnya harus, ya kita orang tua saya, apapun harus melihat bahwa anak-anak muda generasi Y ya dan Z ya. Itu ya memang suatu hal proses daripada siklus peradaban yang bersifat alamiah. Kan orang tidak menyangka wakil presiden usia 36 tahun ya. Biasanya 40 tahun karena Nabi Muhammad juga 40 tahun gitu. Kemudian di beberapa kematangan itu orang fisiologi menyatakan itu life begin at 40 gitu kan, dianggap udah dewasa gitu. Tapi kenyataannya kan bergeser ya Bapak. Bergeser pasti bergeser. Jadi memang anggap bahwa sekarang teknologi masa era digital ya, era TIK teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kementerian udah diganti dari Komdigi digital. Ya udah alamnya mereka. Mereka sekarang ini kan pesan taksi kan pakai HP. Udah pakai itu. Dan dia sudah sekarang ini orang udah di alamnya dia sudah seperti itu. Jadi misalnya pesan makanan cukup dengan HP dan dia kan sudah bayar kan. Bayarnya dengan online juga gitu kan. Mungkin bapak-bapak repot gitu kan. Kamu gaya udah itu belum punya usaha, udah punya ATM gitu kan. Ya udah alamnya dia kok. Dulu kan zaman saya sekolah ke Amerika Serikat, dibawa bekal bawa duit kan. Gitu kan. Anak saya sekolah enggak. Pak, aku mau buka ATM di situ. Kenapa? Karena dari kedutaan tidak ngirim uang cash, dia hanya transfer online. Kalau dia nggak punya ATM bank yang bisa transaksi online, nggak makan di Amerika dia. Iya betul. Akhirnya dia nyari kan satu bank yang bisa mengeluarkan ATM yang kemudian ditransfer oleh kedutaan Amerika. Kemudian kartu itu bisa dipakai di sana, kan gitu. Yang berlaku anak sekarang udah pintar. Kalau pikiran kita dulu enggak, udah buat cash aja lebih gampang kok. Jelimet udah beda. Jadi kita tidak bisa menolak kehadiran mereka, tapi kita harus menganggap bahwa mereka adalah penerus, gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih nggak khawatir. Mungkin nanti kasar berikutnya orangnya mungkin pikirannya digital mulu, aja Robocop gitu. Nggak apa-apa, mungkin alamnya dia gitu kan. Yang penting pakem itu jangan dilanggar, gitu. Kalau menurut saya, jadi mana yang bersifat statik ya, statik, pakem, dogma, doktrin, itu tolong pegang. Mana yang bersifat dinamik, nah Trisila itu pakem. Makanya kalau saya bilang ada pakem, misalnya Trisila, okelah harus kita pegang lah. Bagaimana aturan berpakaian, aturan perilaku, hormat menghormat, disiplin itu kan mematuhi aturan. Jadi bagaimana aturan angkatan laut itu gitu. Kemudian loyalitas, pengabdian kepada angkatan laut. Itu istilahnya tuh sering kita dengar lah, kalau loyalitas itu harus diberikan tanpa reserve lah, nggak usah mikir lagi, gitu kan.
loyalitas kepada pimpinan, loyalitas kepada institusi gitu kan. Kemudian juga berkaitan dengan kehormatan militer. Ya. Nah, kehormatan militernya jangan bersifat individualis, jangan. Karena jaminnya negara. Misalnya gini, kita perang, terus kita nggak serius main-main, terus kita kalah. Itu kehormatan negara. Terus kita kemudian menggunakan seragam. Kemudian orang lain itu menanyakan itu seragam apa? Itu kehormatan negara. Jangan pada obsesi pribadi. Gitu. Jadi kalau saya berkaitan dengan generasi Z, biarkan mereka itu bergerak dengan alamnya. Hanya kalau dia begitu masuk prajurit angkatan laut, ada yang harus dia ikuti. Masalah disiplin, kepatuhan peraturan, masalah loyalitas, pengabdian pada institusi, kehormatan militer, itu yang dia pegang. Artinya peranan pendidikan, mungkin Bapak kan pernah di pendidikan angkatan laut itu menjadi sangat besar peranannya ya Bu, untuk pengembangan anak-anak. Jangan sampai kita justru punya prajurit kelompoknya generasi Z tapi gagap teknologi. Jadi kalau misalnya tidak ada alasan apapun kalau ada atasan menyebabkan prajurit junior gagap teknologi, kalau saya nggak ada alasan untuk disalahkan. Saya sendiri waktu gubernur AL itu saya membebaskan internet di AL. Orang tanya nanti mereka buka film porno, ya kita batasi. Kalau kita buka internet tidak dibatasi, maka dia tidurnya terganggu. Ya kayak buka untuk belajar jam 7 sampai jam 9 malam buka internet, tapi 9 tutup, matiin. Kan nggak susah matiin power bisa diatur. Itu kan. Jadi nggak ada kekhawatiran itu. Makanya kembali Trisila itu disiplin, dia ngikuti aturan. Taruna, sampai buka internet untuk mendukung belajar jam 7 sampai jam 9. Udah. Yang buka bukan data, bahasa Inggris segala macam, bahasa literatur, baca pengetahuan navigasi. Itu jam 9 ya sudah selesai. Jadi sebenarnya harusnya kelompok pemimpin baby boomer maupun Z generasi adalah menyiapkan mereka untuk mengganti dia. Ada yang ingat mengenai sambutannya Pak Kasal pada saat wisuda purnawira? Dan naskah itu tidak pernah kita rubah. Oh, siap. Yang teruskan perjuangan. Teruskan perjuanganmu. Aku sudah tua bangka dan kapalku sudah usang. Kalian teruskan. Artinya apa? Teknologi jelas makin maju. Kemudian tantangan jelas berbeda. Kemudian juga fasilitas sarana untuk melengkapi pemimpinan berbeda. Kan orang tidak ada yang tahu. Kalau saya masuk ke ruangan saya waktu saya jadi kasal, masih jadi kasal, saya kan ngidupin TV cukup pakai tangan aja. Oh, siap. Kan saya nggak pernah itu. TV kalau pagi tak kibasin gitu, baca sensornya gini nyala. Begitu pulang gini nih mati. Kan nggak tahu. Artinya saya ngalami teknologi yang peruntukannya untuk adik-adik itu. Cuma saya tidak menggunakan lebih, hanya cukup untuk mati hidupan TV aja gitu kan. Mungkin bisa gitu kan, komunikasi konflik lain dengan yang lain gitu kan. Itu aja. Mungkin sekarang itu lebih canggih gitu kan. Dan kita tidak bisa menolak informasi apapun, tetapi kita bisa mengendalikan, membatasi, mengatur, dan ngasih tahu. Ya tadi itu kalau menurut saya Trisila itu adalah kalau menurut saya kita kehidupan bukan mengerti Al-Quran itu apa enggak. Bagi TNI untuk Angkatan bagi TNI Angkatan Laut. Artinya disiplin, ikuti peraturan. Kalau kalian dari sipil masuk Angkatan Laut, langkah pertama ikuti aturan. Gitu kan. Mau aturan dinas, aturan berkehidupan, aturan sosial, aturan di kapal, aturan menembakkan subudal, aturan mungkin berhubungan dengan orang luar,
mungkin aturan pacaran diatur di kita. Termasuk menjaga tradisi kita ya Pak? Iya. Kemudian loyalitas. Iya, siap. Kamu udah masuk angkatan laut, loyalitas kepada institusi, jangan pada orang. Saya tidak pernah selama jabat, kalian harus loyal kepada orang, saya enggak. Kalian harus loyal pada TNI Angkatan Laut. Karena melalui TNI Angkatan Laut, bisa gajian, bisa dapat baju, gitu kan. Bisa itu, dapat mobil, kan itu. Iya. Jangan pada kasar 3 tahun ganti. Syukur 3 tahun. Sekarang 2 tahun udah ganti, Iya, gitu iya. kan. Cepat. Saya termasuk paling lama. Iya. Gitu. Jadi menurut saya termasuk juga kehormatan militer. Kehormatan militer paling tinggi bagi angkatan laut itu nggak kalah perang. Itu kehormatan paling tinggi. Kehormatan paling rendah bagi perwira angkatan laut berbuat celah. Iya. Makanya di Akademi Angkatan Laut kan ada Ya, Ri Dharma Dharma Santi. Artinya apa? Malu berbuat celah. Iya, itu adalah kehormatan militer yang paling rendah. Artinya kita cuma ngomong malu berbaca, tidak melakukan apa-apa, gitu kan? Boleh juga, cuma amin gitu aja. Itu paling rendah gitu loh. Oleh sebab itu bagi prajurit generasi sekarang pun, pakem Trisila dan pemimpin pun sama, pegang itu. Menurut saya. Ya. Bukan berarti karena saya dulu mempromosikan masalah itu juga menurut saya bagi angkatan laut hal yang menurut saya perlu kita bukan lestarikan lah, kita amalkan lah. Termasuk juga termasuk setelah pensiun. Ya. Karena dulu ada pertanyaan. Gimana itu? Tidak sebut Matan Kasang. Kita kan sudah pensiun, nggak perlu mengikuti Trisila, nggak perlu lagi punya disiplin, nggak perlu menghormati itu. Enggak Pak. Ya. Selama Bapak menyandang pangkat, maka Bapak sebenarnya masih memiliki nilai Trisila. Nilainya. Saya Laksamana TNI. Ya. Pensiun itu kan cuma dikasih P. Yep. Bapak sudah tidak melaksanakan sebagaimana pangkat ini dalam konteks keprajuritan, dan berhenti saya. Tapi kah Laksamana ini punya satu fasilitas yang ikut pengobatan, perawatan kesehatan kan, fasilitas perawatan rumah kalau dia ikut di rumah dinas, perawatan kematian, ya kan itu. Bapak tolak bahwa tidak mengikuti Trisila, Bapak nggak usah minta pemakaman militer. Iya betul ya. Pak. Ya. Sama dengan ini yang ke PPHL setelah pensiun, nggak usah ikut PPHL buat apa? Bapak masih nerima gaji nggak? Dari Pepabri, dari Asabri? Masih. Bapak masih nerima rawat purna dinas nggak? Masih. Bapak masih rawat pembekan nggak? Bapak diharapkan ikut menjadi anggota PPHL, itu nggak bayar kok, gitu kan, nggak bayar. Jadi kita menganut istilahnya stelsel aktif, artinya dari lulus pensiun itu otomatis menjadi anggota PPHL. Kalau dulu kan stelsel aktif, daftar gitu kan, karena dia mau kerja di Pertamina, dia daftar minta kartu gitu kan. Kalau sekarang enggak. Misalnya tiduran pun udah jadi anggota PPHL gitu. Termasuk kalau perempuan wanitanya pipa itu udah otomatis itu. Koal juga begitu pensiun langsung jadi PP Koal. Walaupun aku nggak merasa daftar, iya nggak apa-apa, tapi ibu adalah stelsel aktif gitunya. Artinya apa? Jadi udah dikurung gitu loh, udah jadi anggota. Seperti itu. Ya, siap Bapak. Menarik sekali Bapak. Apakah Bapak juga mengikuti perkembangan terkini di luar Indonesia, di global saat ini sedang tensinya sedang memanas ya, jadi Bapak ya. Ada perang di Timur Tengah, ada perang Rusia Ukraina yang tidak berakhir. Kemudian itu dikaitkan dengan teknologi 450 saat ini Bapak. Bagaimana menurut Bapak, apakah perang-perang di luar sana itu akan menimbulkan kekhawatiran saat ini kan bisa meningkat menjadi perang dunia ketiga sehingga berimbas ke kita yang ada di timur Indonesia. Menurut pandangan Bapak bagaimana mengenai perang yang ada di luar sana Bapak?
perang itu sebenarnya domain alamiahnya manusia, gitu kan. Hanya kita ini kan ada proses tenang gitu, ada mulai lagi riak-riak, kemudian ada lagi mungkin konflik gitu kan. Cuma orang itu pasti ingin menghindari terjadinya perang, karena perang itu pasti membawa korban, membawa kerugian, musibah, membawa kerugian, membawa hilangnya negara, hilangnya suku, peradaban mungkin Bapak ya. Iya. Jadi perang itu ya sebenarnya dalam kitab-kitab agama pun memang perang itu akan menyebabkan peradaban hilang. Gitu. Jadi oleh sebab itu sebenarnya kita ini kan harus bisa menjalin, makanya di dalam undang-undang kita kan ada poin keempat adalah menjaga perdamaian dunia. Ketertiban dunia. Makanya walaupun Lebanon ramai dengan gajah diserang oleh Israel babi buta serang ke Lebanon, ada yang kena tragedi TNI, ya pendapatnya orang harus menarik kembali. Saya bilang nggak usah, nggak usah dibawa, biar aja di situ. Mati menjaga tugas internasional itu adalah jihad bagi orang Islam. Betul. Yang kedua, dia melaksanakan tugas internasional, gitu kan. Istilahnya bukan mereka tuh bunuh diri, karena ada perintah UN dan kita perintah UN menyetujui, dikirim TNI kemudian jaga. Yang kedua kan diplomasi kita juga berusaha bagaimana situasi ini damai, gitu. Yaitu komitmen kita TNI ngirim ke Kongo, kontingen Garuda, PBB. Ke daerah konflik di bawah bendera PBB. Ada MTF, adalah kewajiban kita mengimplementasikan undang-undang konstitusi kita. Yang berikutnya memang perang manapun, di belah manapun zaman sekarang itu pasti ada imbas. Ada imbas. Di Ukraina imbasnya paling sedikit susu. Yang kedua gandum. Betul. Itu naik. Minyak goreng. Saya pernah di Belanda itu bingung nyari minyak goreng. Karena apa? Suplai dari Ukraina berhenti. Gitu. Jadi peristiwa perang konflik antara negara di Eropa lah, Ukraina Rusia, dampaknya tetap internasional. Kemudian juga perang Palestina Israel gitu. Israel di Timur Tengah, dampaknya pasti internasional. Karena kapal yang menyeberang terusan Suez semuanya disikat sama kelompok Houthi dari Yaman gitu kan. Jadi dinamika internasional, entah itu konflik, entah di perusahaan sosial, selalu ada dampak. Dampak yang pertama terasa adalah warga negara kita yang berada di situ, atau pasti, juga perwakilan kita ada di situ. Yang kedua adalah dampak ikutan, tak ekonomi, tak sosial, kesehatan gitu kan. Kenapa kesehatan sekarang mengemuka? Karena sekarang ini penyebaran kesehatan sifatnya bukan endemi lokal, selalu meluas. Mungkin periode yang lalu kita pernah mendengar ada monkeypox. Cacar monyet ini. Monyet apa namanya? Perspes monyet. Itu yang menurut saya harus kita waspadai. Makanya kita harus kembali kalau ada seorang pakar dunia global gitu. Pada suatu ketika kita akan kembali ke zaman batu. Kenapa? Karena orang tidak akan melihat lagi digital itu sesuatu yang aman. Siap. Gitu kan? Kan ada orang menggunakan digital, kalau kemana-mana pakai voice gitu kan, ngidupin TV pakai voice, TV hidup TV-nya. Apa? Call Grace, langsung nyambut gitu kan. HP call Pak Agus gitu, langsung nyambung gitu pakai voice. Suatu ketika dia berobat gigi, hanya dia bawa balik ke mobil nggak bisa ngomong. Mobilnya tidak bisa merespon karena giginya dioperasi. Itu contoh bahwa digital pun bisa kemudian menjadi tidak aman gitu kan. Dan kegiatan konflik perang di belah manapun pasti selalu ada efeknya gitu. Dan memang kalau lihat sekarang bahwa konflik negara itu bukan hanya sumber daya, termasuk juga sekarang ini konflik yang diakibatkan tidak bisa bayar hutang. Jadi investasi ke negara nggak bisa hutang. Karena apa?
Kalau kita investasi, misalnya 1 triliun, kemudian nggak bisa bayar, maka bayar hutangnya dengan tanah. Ya, siap. Tanah 1 triliun dapat berapa puluh pulau. Karena itu ada balance daripada nilai, gitu kan. Oleh sebab itu, kalau saya konflik-konflik perang ini diharapkan kita selalu menjadi solusi ya. Dan kita juga memperkecil konflik dalam negeri, karena konflik dalam negeri yang paling berat bagi kita adalah hal yang meruntuhkan persatuan. Oleh sebab itu, kebinekaan kita itu harus kita rawat. Ya, alhamdulillah sekarang kan sudah berkurang. Kalau zaman dulu kan orang Sunda, Jawa, Madura. Sekarang udah berubah, terjadi akulturalisasi. Orang Jawa kawin sama orang Sunda kawin orang Jawa. Istri saya orang Solo, gitu kan. Sudah terjadi, yang bingung anak kan. Begitu anak laki, sukunya Sunda. Bingung ya. Begitu anak perempuan, ngikut suaminya, jadi Jawa. Jadi di dalam keluarga saya ada yang punya terah Jawa sama Sunda, walaupun lahir dari saya, nah, gitu kan. Sehingga akulturalisasi itu merupakan hal yang lumrah saat ini. Sebab itu kebinekaan kita dirawat. Yang berikutnya, kita juga kan sama dalam konteks internasional. Angkatan Laut punya peran diplomasi, juga sama. Artinya kita tidak boleh kalah dalam konteks bernegosiasi, gitu kan, negosiasi. Dan itu banyak cara. Saya sendiri pernah dulu waktu berkaitan dengan Natuna, agak naik dulu, ada segala macam. Kemudian saya lapor presiden sama panglima, usahakan supaya eksistensi Natuna itu bisa dihargai internasional. Gimana kalau Pak Jokowi rapat di Natuna? Akhirnya pakai kapal lah, beliau rapat, media diundang, kemudian mereka menggaungkan berita itu. Akhirnya kan agak ngerem di ke Cina. Yang kedua, Cina ketemu saya di Mabesa. Ya, juga masalah itulah untuk memperkasa stabilitas di kawasan. Yang kedua, saya ke Cina juga sama. Resiprokal. Pada dasarnya ya membawa pesan-pesan kebangsaan, ke negara, supaya jangan sampai menimbulkan polemik, gitu kan. Jangan, namanya kadang-kadang manusia itu selalu muncul. Begitu pergantian presiden, terus tuh kapal Coast Guard-nya masuk kan. Kalau menurut saya Pak Ali jangan diem, keluar juga, gitu kan. Jangan ribut dengan cerita-cerita Angkatan Laut udah boleh keluar, nggak ada yang melarang Angkatan Laut berada di dalam wilayah NKRI. Karena tugasnya itu, gitu. Oleh sebab itu, saya bilang Angkatan Laut itu tetap dalam konteks menegakkan kedaulatan sesuatu fokus, menegakkan kedaulatan negara di laut. Pada dasarnya ada menegakkan hukum. Itu domain yang dari UNCLOS juga demikian. Di Angkatan Laut tidak boleh. Dan salah satu menghindari konflik adalah tetap negosiasi, diplomasi. Diplomasi. Oleh sebab itu, perwira Angkatan Laut jangan sakit gigi. Harus paling tidak kalau ada orang-orang ngomong bahasa Inggris paham. Kalau ada kita kebutuhan dalam konteks internasional harus paham. Makanya dulu waktu saya ada kegiatan apa-apa seminar, ya dulu asa Pak Ali, Wasena berangkat tuh ke AMS di Malaysia, biar bisa bicara di forum, gitu Pak. Sehingga pemimpin pun sama ya, mengolah konflik, mengolah permasalahan di negara lain. Kita juga harus mengkader orang supaya dia punya pandangan yang ya teruji lah. Yang kedua, punya pandangan yang komprehensif. Jangan sampai pokoknya kita udah nggak zaman lagi pokok itu, tapi adalah solusi yang komprehensif, gitu. Seperti itu. Ya, Bapak izin, sepanjang perbincangan kita ini banyak yang saya ambil dan banyak sekali merubah sudut pandang, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi pemirsa Bincang Jalasena. Dan kami berterima kasih Bapak sudah hadir menjadi narasumber di podcast PPAL. Kami sangat bangga dan mengapresiasi
masukan-masukan yang sudah Bapak berikan, dan kita berharap juga ini bermanfaat bagi pemirsa kita pada hari ini. Terima kasih Bapak, sehat dan sukses selalu. Amin, sama-sama, Ya, dan sukses untuk PPAL. Baik sahabat Bincang Jalasena, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Ade Supandi SEMAP. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bermanfaat dan bisa menambah sudut pandang pemirsa sekalian. Jangan lupa saksikan terus Bincang Jalasena, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya, like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di Bincang